alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Baitur Rahman, yang semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan karamah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya pada alimul ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam ke-12 dari bulan suci Ramadan. Berarti 11 hari sudah kita laksanakan ibadah puasa. Mungkin kita sudah merasakan bagaimana kita merasakan ibadah puasa. Tema yang saya bawakan pada kesempatan tausiah kali ini adalah puasa merupakan jalan pintas menuju ketakwaan. Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Yang kedua, makna jalan pintas. Yang ketiga, ketakwaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ukuran kesuksesan seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mana dia menganggap bahwa dirinya itu sukses. Orang yang punya lembaga pendidikan, maka ukuran sukses untuk orang-orang yang punya lembaga pendidikan yaitu bisa menerima peserta didik sebanyak-banyaknya sehingga mencetak generasi-generasi yang bisa diandalkan di kemudian hari. Berbeda dengan pengusaha. Ukuran kesuksesan itu manakala hasil atau produksi bisa menguntungkan keuntungan yang besar. Namun ada standar kesuksesan itu. Pertama, orang dikatakan sukses apabila dia mulia. Itu yang pertama. Jadi kedudukannya mulia. Yang kedua, bahwa orang yang sukses adalah orang yang selalu apabila ada masalah dalam hidupnya, masalah tersebut mudah dia selesaikan. Kemudian yang ketiga, ukuran sukses itu adalah orang yang punya rizki dan rizkinya itu berlimpah. Kemudian orang yang sukses adalah orang-orang yang merasakan bahagia baik dunia maupun akhirat. Dari mana standar ini? Tentunya dari Kitabullah Al-Quranul Karim. Orang yang sukses adalah orang yang mulia, yakni tiada lain adalah orang-orang, dan satu kata, ya, orang sukses adalah orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa adalah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang hartanya banyak, bukan orang yang jabatannya tinggi, tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, orang yang mulia itu selalu punya alternatif solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Sebagaimana di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan-permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia punya rizki yang tak terduga dan tak terbatas. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian kehidupan akhiratnya bagaimana? Kehidupan akhiratnya sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 15. Allah gambarkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan surga. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, posisi mereka nanti adalah di surga beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka memanfaatkan apa saja yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa nanti di surga kenikmatan-kenikmatannya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbun khafirat, yakni tidak pernah terlintas keindahannya oleh mata kita, dan tidak pernah terlintas keindahan suaranya oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas oleh hati kita. Tetapi Allah gambarkan dalam ayat-ayat yang lain bahwa di surga itu disediakan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, sampai ketika kita berdoa di dalam doa kamilin, doa setelah sholat tarawih, itu yang kita inginkan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, dan seterusnya. Dan kita meminta wa min labanin wa asalin musyaffaini syaribin wa akwabi wa abariko min ma'in, dan seterusnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, makna kedua atau yang kedua yaitu puasa. Puasa tentunya kita semua tahu dan sudah kita kerjakan 11 hari. Namun ada satu beberapa hal yang bisa kita rasakan ketika kita puasa. Yang pertama, puasa itu meningkatkan spiritualitas kita. Puasa meningkatkan spiritualitas kita. Kenapa? Orang yang berpuasa biasanya selalu merasa dekat dengan Allah. Dia akan menghindar hal-hal yang menjadi larangan-larangan sehingga dia membatalkan puasa. Kemudian berusaha sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, di dalam ayat berikutnya tadi, dalam surah Az-Zariyat, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa yang akan menikmati surga beserta kenikmatan-kenikmatannya, dijelaskan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelum masuk ke dalam surga, artinya ketika mereka masih hidup di dunia, mereka menjadi orang yang baik. Dan ibadah puasa itu membentuk pribadi-pribadi yang soleh, membentuk pribadi-pribadi yang baik. Yang kedua, ibadah puasa mengajarkan kita untuk
memanfaatkan malam hari untuk ibadah. Seperti saat ini yang kita laksanakan sholat tarawih, memanfaatkan malam untuk ibadah. Kemudian kita manfaatkan nanti menjelang sahur atau di sepertiga malam terakhir ketika menjelang subuh, kita dianjurkan untuk makan sahur, bangun malam untuk makan sahur. Ini juga bagian daripada tradisi atau kebiasaan yang dibentuk oleh ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Oleh karenanya pada ayat berikutnya surah Az-Zariyat ayat 17-nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga beserta dengan kenikmatannya itu adalah mereka-mereka yang qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali tertidur. Tidurnya sedikit di malam hari. Buat apa? Diisi dengan ibadah. Ya, diisi dengan ibadah, bukan asal begadang. Ya kalau begitu security dong yang paling berhak mendapat surga. Nah, jadi digunakan untuk ibadah. Di malam harinya dia tidak banyak tidurnya karena melaksanakan ibadah kepada Allah. Berikutnya apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga dengan kenikmatannya adalah mereka-mereka yang banyak beristighfar di waktu sahur. Nah, dalam puasa kita sedikit agak dipaksa untuk bangun sahur. Bahkan kata baginda Rasul, inna fis sahur barakah. Sesungguhnya dalam ibadah sahur itu ada keberkahan. Dan Rasulullah menganjurkan takhirus sahur. Disunahkan kita mengakhirkan sahur di sepertiga malam terakhir. Ini melatih kita, jiwa-jiwa kita, sehingga kita memanfaatkan waktu sahur itu untuk beristighfar. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang berpuasa itu dibangun jiwa kebersamaan dan sosialitasnya. Jadi ibaratnya orang yang berpuasa itu dia latihan 3 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan spiritual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga kecerdasan sosial. Bagaimana ibadah puasa melatih orang, membangun orang memiliki kecerdasan sosial? Karena memang ibadah puasa yang kita lakukan ini bukan saja melatih jasmani kita, tapi melatih kepekaan sosial kita kepada orang lain. Kita ibaratkan dengan puasa kita haus, kita lapar, badan kita lemes, ya. Nah, mungkin inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak nasibnya kurang baik. Mungkin kalau kita lapar, hausnya kita, lemesnya kita, ada waktunya. Maghrib tiba, selesai sudah itu semua. Tetapi orang-orang yang tidak beruntung, ya, orang-orang yang tidak beruntung, saudara-saudara kita, yang mungkin dia jangankan untuk kapan dia bisa makan, dia tidak punya harapan kapan bisa makan. Oleh karena itu, ibadah puasa yang kita lakukan ini menjadi sebuah latihan buat kita membangun kecerdasan sosial kita, dan langsung aplikasinya melalui zakat yang kita tunaikan, yaitu baik itu zakat fitrah maupun zakat mal.
Kepada siapa diberikannya? Baik kepada orang yang minta, dan juga orang yang tertahan untuk minta. Karena orang yang butuh itu kadang-kadang dia minta, tapi kadang-kadang dia tidak minta. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, singkat cerita bahwa mengapa ibadah puasa yang kita lakukan ini bagian daripada jalan pintas menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ibadah puasa kita ada beberapa aspek yang langsung dibangun dalam kehidupan kita. Ini juga yang membuktikan bahwa di dalam surah Al-Baqarah dalam pembukaan tadi 180 ayat 183 yang saya baca, kenapa ketika orang-orang beriman diwajibkan berpuasa, ada kalimat terakhir ayat tersebut la'allakum tattaqun. Itu la'alla bermakna dua. Yang pertama litaraji, yakni harapan atau target. Dengan ibadah puasa yang diwajibkan ini, dengan satu target atau harapannya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Yang kedua, ternyata ada makna yang kedua la'alla, yaitu litahqiq, untuk menguatkan bahwa dengan puasa itu bisa mencapai derajat ketakwaan. Semoga 11 hari sudah kita laksanakan ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa menyelesaikan sisanya dan kita keluar semua menjadi insan-insan muttaqin, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.